Polda Jawa Timur menetapkan 5 tersangka dalam kasus penembakan relawan Prabowo Gibran di Sampang, Madura. Diketahui otak dari penembakan itu merupakan seorang kepala desa. Seorang kepala desa di Sampang, Madura menjadi otak penembakan seorang tokoh masyarakat yang juga relawan Prabowo Gibran. Kepala desa itu memberi uang sebesar 50 juta rupiah ke 4 tersangka lainnya untuk melakukan penembakan. Awalnya para penembak dijanjikan uang sebesar 500 juta rupiah, namun baru diberi 50 juta. Kepala desa itu juga menyediakan senjata api serta sepeda motor untuk melancarkan aksi penembakan. Sebelum melancarkan aksinya, para penembak yang jadi tersangka itu telah mengintai korban selama 6 hari. Diketahui motif penembakan kepala desa kepada relawan Prabowo Gibran itu lantaran dendam. Polisi menyebut tak ada motif politik di balik itu. Kemudian motif yang saya tanyakan tidak ada kaitan dengan motif politik, tapi murni bahwa tersangka itu dendam berkaitan dengan peristiwa tahun 2019, di mana anak buahnya waktu itu menjadi korban penembakan oleh korban yang saat ini dilakukan penembakan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 2 pucuk senjata api serta uang tunai ratusan juta rupiah dan 2 unit sepeda motor serta belasan amunisi senjata api. Ahmad Ali, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan membahasnya lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami AKBP Jumhur, Kasubdit Jatan Ras Polda Jatim. Selamat sore Pak Jumhur. Pak, ini bisa dijelaskan secara singkat saja peran-peran dari 5 tersangka ini apa-apa saja, Pak? Jadi untuk ada 5 tersangka ini, peran pertama itu saudara MW itu dia sebagai kepala desa, berperan sebagai perencana. Terus yang kedua saudara H, mantan kepala desa dia berperan sebagai penghubung dari perencana untuk mencarikan seseorang untuk menggambar situasi calon korban. Yang ketiga, tersangka S, dia berperan sebagai penggambar calon korban dan dia mengikuti setiap hari pergerakan dari korban. Yang keempat, saudara R, dia sebagai eksekutor yang disiapkan oleh MW. Yang berikutnya saudara HH, dia sebagai driver dalam menggunakan sepeda motor pada saat melaksanakan penembakan di TKP. Demikian. Baik, bagaimana cara WM ini merekrut 4 tersangka lainnya, Pak, untuk memuluskan rencana yang sudah direncanakan sejak 6 hari sebelum kejadian? Apakah memang WM sebelumnya sudah mengenal mereka atau merupakan rekan kerja atau memang orang yang direkrut saja? Jadi komunikasi antara perencana dan eksekutor ini memang sudah mengenal lama dan pada saat sebelum TKP dikenalkan dengan saudara S untuk mensepakati jam hari H-nya pas pelaksanaan penembakan di TKP tersebut. Jadi intens komunikasi tersebut sebelum kejadian antara S dan eksekutor itu lebih banyak itu. Sedangkan S dengan perencana tidak ada komunikasi. Dia hanya memperkenalkan lewat H. Jadi perencana memerintahkan H untuk mencari S sebagai penggambar situasi, sedangkan H sendiri tidak kenal dengan eksekutor. Hanya S dan eksekutor itu yang banyak berkomunikasi. Demikian.
Baik, Pak, kan kami lihat bahwa pada saat penggerebekan rumah tersangka atau otak di balik pembunuhan ini, penembakan ini, banyak senjata yang ditemukan, baik itu senjata api dan juga senjata tajam, Pak. Sebenarnya apa keterangan dari tersangka memiliki senjata api dan juga senjata tajam sebanyak ini di rumahnya, Pak? Eh, Keterangan sementara dia untuk senjata yang kita dapati di rumahnya itu ya hanya koleksi. Masih kita dalami koleksi tersebut dari mana, berasal dari mana, dan jenis-jenisnya juga dari mana dibeli. Saksi-saksi lain sebagai pembeli juga masih kita periksa semua. Demikian. Baik, kalau alat yang digunakan untuk menembak korban sudah diketahuikah, Pak, dari mana asalnya pelaku mendapatkan senjata api ini? Menurut keterangan tersangka sebagai perencana, dia mendapatkan senjata api dari seseorang yang tidak dikenal karena dia menurut keterangannya bertemunya di jalan dan dikenalkan oleh seseorang. Itu sebagai keterangan sementara saja. Masih kita dalami keterangan dia dengan saksi-saksi lain. Demikian, Mas. Baik. Nah, kalau motif dari WM sendiri, benarkah ini pure karena sakit hati, Pak, atau mungkin ada unsur politik di belakangnya, mengingat korban ini merupakan salah satu relawan paslon di Pilpres tahun ini? Untuk politik tidak sama sekali ya. Ini rangkaian dari kejadian-kejadian yang lama, masalah pribadi. Kebetulan H ini sebagai mantan kepala desa dan istrinya yang menjabat kepala desa Banyuates ini sering diganggu oleh korban bahwa dia diperintahkan oleh korban menurut keterangannya untuk berikutnya tidak untuk mencalonkan lagi. Si H ini lalu curhatlah ke MW ini kan. Disitulah mulai, dan ML pun punya masalah juga tahun 2019 dengan korban ini. Makanya dari situ mulai ada pembahasan untuk perencanaan menghabiskan korban. Jadi masalah pribadi, masalah persaingan kades saja itu. Tidak ada politik. Demikian. Baik, kami tunggu nanti seperti apa penyelidikan lanjutan dari kasus ini, apalagi terutama seorang kepala desa di mana memiliki sangat banyak sekali senjata api dan juga senjata tajam. Terima kasih informasinya AKBP Jumhur, Kasubdit Jatan Ras Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Bapak.